Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Ketemu lagi sama saya Anggra di Warta Paseban. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Anggra. Gimana Sehat-sehat kabar? selalu? Yes. Alhamdulillah. Sehat terus ya kita ya. Harapan dan doa kita juga untuk seluruh para sahabat dan mitra sejati semuanya kondisinya sehat walafiat gitu ya dokter ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, kali ini para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, Anggra ketemu sama salah seorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis ya di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Cuman kayaknya perlu nih kita tanya-tanya beberapa hal terkait dengan apa aja sih spesialisasi gigi, dokter gigi yang ada di RSUD Panembahan Senopati. Yuk kita tanya-tanya. Dokter, kalau di RSUD Panembahan Senopati, apa aja sih yang kita punya di situ? Oke, baik Mbak Anggra dan sejawat maupun warga Bantul semuanya ya, kita jelaskan bahwa di RSUD Panembahan Senopati itu kita memiliki poligigi di mana ada poligigi pagi dan sore. Oke, kemudian untuk tenaga medis kita atau staf medis kita ada 7 orang. 7 orang ya? 5 orang itu adalah spesialis, kemudian yang 2 dokter gigi umum. Kemudian untuk perawat gigi ada 10 orang. Nah, untuk perawat spesialis sendiri yaitu ada bermacam-macam, ada 4 macam, yaitu ada spesialis konservasi gigi, kemudian spesialis bedah mulut, spesialis prostodonsi, kemudian ada spesialis ortodonsi. Berarti 4 ya, ada 4 dokter gigi spesialis yang ada di tempat kita. Dan salah satunya ini dokter Pita. Dokter Pita tuh SPKG ya, konservasi gigi. Nah itu tuh ruang lingkup atau kerjaannya tuh apa gitu dok? Bedanya dengan yang spesialis yang lain? Alhamdulillah saya sebagai spesialis konservasi gigi itu pada dasarnya adalah merawat gigi yang telah mengalami kerusakan, baik berasal dari karies gigi ataupun dari trauma, supaya gigi itu tetap bertahan di dalam rongga mulut selama mungkin dan berfungsi sebagus mungkin, karena gigi itu memiliki fungsi yang bermacam-macam, antara lain adalah fungsi fonasi. Fungsi fonasi pada saat kita bicara seperti ini kan perlu gigi, kemudian fungsi untuk pengunyahan, jelas pengunyahan itu bekerja ya dia ya. Bekerja, dan fungsi fonetik maupun estetik untuk kecantikan. Itu yang penting tuh. Ya, jadi kita merawat gigi yang telah rusak, yang sudah mencapai kerusakannya itu sudah parah, sudah mencapai jaringan pulpa gigi. Jaringan seperti itu, pulpa gigi. Itu kalau apa sih jaringan pulpa gigi itu? Baik, ini kita jelaskan. Apa tadi juga dengar karies gigi? Karies gigi juga ya. Kalau karies gigi itu penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu bersifat asam. Jadi dia kalau ada plak atau sisa makanan yang menempel pada gigi yang tidak segera dibersihkan, dia akan menghasilkan asam yang melarutkan jaringan keras gigi, sehingga makin lama makin lunak, menyebabkan decay atau lubang gigi. Jadi khusus karies gigi itu disebabkan oleh bakteri. Sedangkan penyakit jaringan pulpa gigi itu penyebabnya macam-macam. Iritannya tuh bermacam-macam, baik dari bakteri ataupun trauma. Trauma itu trauma mekanis, benturan, itu bisa menyebabkan iritasi pada jaringan pulpa gigi ini. Nah, perlu kita ketahui ya, sahabat Bantul, jadi gigi itu terdiri dari bermacam-macam lapisan. Nah, ini ya Mbak Anggra ya. Yang pertama ini lapisan paling luar yang terlihat dari rongga mulut kita adalah lapisan email. Nah, kemudian untuk lapisan yang kedua yang berwarna kekuningan ini adalah lapisan dentin. Nah, pada lapisan ketiga ini ada jaringan lunak. Dia berisi saraf dan pembuluh darah. Nah, ketika gigi mengalami lubang, jadi misalnya pasien yang mengalami lubang gigi sampai di email, jaringan pertama gigi atau jaringan kedua gigi, masih bisa dirawat di vaskes pertama, fasilitas kesehatan pertama. Nah, ketika lubang itu sudah parah atau iritan atau mengalami pulpitis, nah pulpitis itu radang pulpa gigi,
dari pihak vaskes pertama akan merujuk ke vaskes kedua atau vaskes ketiga, contohnya RSUD Panembahan Senopati Bantul seperti itu. Oke. Jadi itu nggak bisa diselesaikan di vaskes 1 ya, memang harus dirujuk ya. Jadi kebanyakan kasus yang kita tangani pada spesialis konservasi gigi adalah kelainan penyakit jaringan pulpa gigi. Ada kelainannya juga. Ya, itu kita menyebutnya pulpitis atau nekrosis pulpa. Pulpitis itu giginya masih radang, masih hidup, sedangkan nekrosis pulpa itu gigi yang telah mati kan. Bahkan bisa menyebabkan abses pada jaringan periodontal atau jaringan di bawah akar gigi. Iya, seperti itu. Karena sekali gigi berlubang, ini prosesnya bersifat irreversibel, jadi tidak bisa kembali lagi proses kerusakan gigi. Jadi rusak rusak, cuman bagaimana caranya jadi kita harus bisa menghentikan proses infeksi itu, mengeluarkan kembali iritan-iritan dan melakukan sterilisasi pada sistem saluran akar. Ternyata segitunya ya, Dok ya, nggak sesimpel kayak yang aduh sakit gigi nih diobatin selesai gitu. Ternyata macam-macam ya. Jadi kalau obat itu hanya bersifat meredakan rasa nyeri, kemudian kalau gitu ya, antibiotik untuk menghilangkan bakteri lebih lanjut. Tapi pada dasarnya adalah kita harus menghilangkan sumber infeksinya. Nah, kemudian gigi yang telah mati masih tetap dapat berfungsi dalam rongga mulut. Jadi giginya ini kita restorasi, diisi dengan bahan pengisi, kemudian dibentuk kembali agar dia tetap berfungsi sebagai fungsi pengunyahan. Seperti itu. Oke. Nah ini nih yang perlu diketahui, mungkin saya juga dan juga mungkin seluruh warga Bantul, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati terkait dengan perawatan. Nah bagaimana supaya giginya itu tetap terawat baik seperti tadi yang disampaikan, mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut gitu. Nah itu mungkin perlu untuk mempertahankan gigi. Jadi kita itu konsepnya holistik ya. Jadi tidak hanya pada saat sudah dewasa atau bagaimana. Jadi kita konsep merawat gigi itu pada saat ibu masih hamil atau janin dalam kandungan, kemudian kita observasi dari bayi, balita, anak-anak, usia dewasa, usia produktif seperti kita ini, bahkan lansia, penting. Contoh sederhananya adalah misalnya ibu hamil perlu mempertahankan status gizinya agar janin atau bayi yang dilahirkan memiliki bakal gigi yang bagus. Ya. Kemudian yang paling penting ini titip untuk warga-warga Bantul yang saya cintai semuanya, terutama untuk ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu atau orang tua itu kadang masih ada anggapan bahwa gigi susu itu pasti tanggal dan kalau bolong biarkan saja nanti tanggal sendiri. Padahal tidak seperti itu. Coba Mbak Anggra kita lihat ya. Gigi susu itu jumlahnya berapa Mbak Anggra? Aduh berapa sih? Jumlahnya adalah 20. Nah 20 itu 10 bawah 10 atas, 5 kanan 5 kiri 5 atas. Nah, kadang-kadang yang tidak kita sadari adalah gigi ke-6. Gigi ke-6 ini adalah langsung gigi ini, kita lihat. Gigi ke-6 itu berarti belakang. Gigi ke-6 itu adalah langsung gigi permanen, jadi bukan gigi susu, yang biasanya tidak disadari oleh orang tua bahwa gigi ini dibiarkan berlubang, padahal gigi ini langsung tumbuh, tidak menggantikan gigi di bawahnya. Sedangkan gigi susu ini di bawahnya ada benih gigi permanen. Jadi yang penting ini adalah gigi geraham pertama ini. Ini yang sering tidak disadari oleh masyarakat kita bahwa ini gigi permanen. Saya juga nggak ngerti. Pikirnya ya setiap kali ada yang tanggal pasti akan tumbuh gitu. Tapi ternyata yang paling belakang itu ya. Iya. Terus satu lagi Mbak Anggra, ketika gigi susu itu mengalami lubang atau karies, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa infeksi itu menjalar sampai di bawahnya. Jadi nanti ketika gigi permanennya tumbuh itu kadang sudah tertular oleh proses
karies yang tadi. Kerusakan tadi itu. Betul. Jadi ketika dia tumbuh itu sudah rusak juga gitu. Kemudian kalau gigi yang telah mengalami karies pada anak-anak, ruang ini lengkung gigi akan menyempit. Jadi dia tidak punya ruang untuk tumbuhnya gigi. Nah itu masalah juga itu. Masalah itu juga. Sakit jadi, sekali itu. Jadi itu hal yang penting kita edukasi ke warga-warga atau pasien atau siapapun yang datang ke tempat kita, selalu kita edukasi. Alhamdulillah sih masyarakat Bantul di sini saya menyadari dan melihat fenomenanya ya, itu sudah menyadari akan pentingnya, kesadarannya sudah mulai tumbuh, sudah mulai meningkat. Misalnya ketika ada anak-anak bahkan usia 4 tahun pun itu dibawa ke fasilitas kesehatan, baik ke vaskes praktek mandiri ataupun ke rumah sakit untuk merawat gitu ya? giginya. Seperti itu. Usia 4 tahun itu. Artinya orang tua juga edukasi terhadap anak-anak juga sudah apa ya? Ya sudah meningkat lah ya, mungkin dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ada ini perubahan fenomena lagi. Jadi masyarakat Bantul itu ketika mengalami gigi berlubang, mereka sudah sadar agar bagaimana caranya gigi itu tetap ada dalam rongga mulut. Itu pentingnya kita sebagai konservasi gigi di sini. Jadi artinya berhasil ya, berhasil ya untuk memberikan edukasi pada pasien, pada warga bahwa pentingnya mempertahankan gigi di dalam rongga mulut selama mungkin. Ya, itu berarti selama kan mereka usia hidup. Iya penting gitu. Dan mereka sudah menyadari itu. Menyadari. Jadi kita melakukan perawatan namanya perawatan saluran akar. Iya, perawatan saluran akar. Saluran akar. Itu tahapannya gimana itu, Dok? Tahapannya apa cukup gosok gigi terus pakai mouthwash kayak gitu? Kalau yang itu adalah tahap promotif preventif. Kalau kita dari RSUD atau vaskes udah tahap ini kuratif rehabilitatif. Jadi kayak gimana itu? Yang pertama dulu ya tahapnya ya. Kalau pencegahan itu atau promotif preventif adalah dari diri kita sendiri, bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar, waktunya yang benar, memilih sikat gigi yang benar. Nah itu kita saya bawa contohnya ya ini ya warga Bantul semuanya. Jadi saya menganjurkan untuk sikat gigi itu adalah yang ujungnya membulat. Membulat ya, supaya tidak menyodok. Kemudian pilih sikat yang lembut. Itu dia tuh. Kemudian yang kecil saja. Kenapa kok memilih yang kecil? Yang kepalanya kecil gitu maksudnya? Supaya menjangkau area pojok. Yang belakang-belakang maksudnya. Pojok. Kadang gigi-gigi geraham paling ujung ini yang sulit ya? Sulit atau pembersihannya tidak maksimal. Biasanya menggosok giginya terfokus area depan saja, padahal area belakang ini adalah gigi juga. Gitu. Nah, kemudian cara menyikat gigi. Menyikat gigi yang benar adalah rolling atau dari atas ke bawah. Gigi-gigi rang atas harus disikat, rolling atau gusinya ini perlu disikat. Biasanya saya pernah melakukan penelitian menggunakan disclosing solution. Itu area yang tidak tersikati adalah ini, Mbak Anggra. Bagian tepi-tepi gusi. Dan satu lagi, bagian apa? Sela-sela gigi atau proksimal gigi. Itu yang potensi sekali menyebabkan lubang gigi. Kemudian kita buka. Ini ada permukaan kunyah. Nah, permukaan kunyah adalah maju mundur dan yang sering terlewatkan adalah bagian dalam gigi. Nah, itu harus harus disikat. Jangan sampai kita merasa yang terlihat bagian depan hanya depan saja yang disikat. Kotor yang depan gitu ya. Seperti itu. Ini cara menyikat gigi satu hal. Kemudian perlu juga jika diperlukan menggunakan obat kumur. Tapi tidak boleh terlalu sering karena dapat bersifat kering terhadap rongga mulut. Nah, kemudian ini Mbak Anggra tahu nggak ini apa? Itu apa, Dok? Kayak ada benangnya, Dok? Iya, betul. Jadi ini adalah salah satu alat pembersih gigi namanya dental floss. Dental floss. Iya, dental floss itu gunanya
untuk membersihkan sela-sela gigi. Jadi caranya mudah sekali. Tinggal dimasukkan ke sela-sela gigi atau proksimal gigi, kemudian ditarik. Ya, untuk membersihkan sela-sela gigi. Cuman gitu aja? Iya. Lebih baik seperti ini daripada tusuk gigi, karena tusuk gigi itu dapat membuat gusi atau gingiva kita menjadi turun. Itu yang karena merusak gigi. Di apa? Tusukannya tuh masuk gitu ya. Kayaknya enak banget nih, mantep gitu. Tapi justru bahaya ya. Gitu. Itu dari segi promotif preventif salah satunya. Kemudian kalau masyarakat sudah mengalami lubang gigi yang masih bisa ditangani secara sederhana, boleh masyarakat bisa datang ke vaskes pertama, ke puskesmas, bisa ditambal secara langsung. Namun jika lubang sudah mencapai saraf gigi, biasanya gigi akan dimatikan dulu sarafnya. Kemudian oleh vaskes pertama akan dirujuk ke tempat kita. Nah, tahapannya bagaimana? Tahap dari perawatan saluran akar itu kita mengacu pada konsep 3 atau triad endodontik. Nah, yang pertama adalah preparasi akses. Preparasi akses itu kita harus membuka, mengeluarkan jaringan yang rusak atau pembusukan lubang gigi. Ini adalah bagian dari pembusukan gigi, itu harus dihilangkan dulu. Kemudian mencari akses. Akses itu akses lurus menuju ke saluran akar. Perlu diketahui saluran akar masing-masing gigi itu jumlahnya berbeda-beda. Jadi itu yang menentukan mudah sulitnya perawatan atau kunjungan perawatan. Itu yang pertama tadi apa Mbak Anggra? Lupa aku. Preparasi akses. Preparasi akses. Kemudian konsep yang kedua adalah cleaning and shaping. Pembersihan dan pembentukan saluran akar. Jadi saluran akar yang lubang, otomatis kan bakteri dan sisa makanan sudah banyak di sistem saluran akar. Itulah yang harus kita bersihkan. Kemudian pada antar kunjungan diberikan bahan medikasi intrakanal atau bahan untuk sterilisasi, untuk mendesinfeksi agar saluran akarnya itu bersih, bakteri bisa mati. Steril, seperti itu gitu ya. Kemudian jika pada kunjungan berikutnya tidak ada keluhan, biasanya saluran akar kita isi, atau istilah medisnya adalah obturasi. Pengisian saluran akar dengan bahan yang aman untuk menutup keseluruhan. Jadi prosesnya ini adalah untuk mengisi secara padat dan hermetis. Hermetis itu menutup secara sempurna agar tidak terjadi kebocoran dari bakteri. Kenapa harus diisi gitu, Dok? Ya, kalau tidak diisi kan terbentuk ruang kosong. Ruang kosong itu nanti bakteri bisa berkembang kembali. Harus diisi dengan bahan. Nah, contohnya seperti ini Mbak Anggra. Jadi ini adalah contoh bahan pengisi. Menarik sekali. Istilahnya salah satu bahan pengisi saluran akar adalah guta perca. Nah, kemudian tadi apa? Untuk cleaning dan shaping. Kita punya alat-alat. Istilahnya adalah jarum endodontik atau file endodontik. Nah, ini jarum-jarum inilah yang gunanya untuk membersihkan saluran-saluran akar tadi. Ini adalah salah satu contoh hand use atau penggunaannya menggunakan tangan. Ada juga yang sudah menggunakan alat atau mesin, rotary file namanya, dengan mesin gitu. Jadi nanti ini jarum-jarumnya itu ditaruh di mesinnya gitu. Seperti bur nanti dimasukkan, dia akan berputar sesuai sistem yang kita gunakan, mau sistem putar atau clockwise seperti itu. Ternyata detail ya. Iya. Saya nggak bisa ngafalin, cuman bisa membayangkan prosesnya ternyata nggak sesimpel yang mungkin. Aduh, sakitnya ini pengennya udah diobatin udah sembuh gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Kalau dia sudah berlubang harus dicek lubangnya gitu ya, sampai dengan proses yang kayak gini tadi ya. Seberapa lubangnya setelah diketahui, ini nanti pembersihannya. Jadi ternyata detail juga. Iya, detail juga Mbak Anggra. Contoh. Jadi gigi itu kan terdiri dari gigi depan atau gigi seri, kemudian ada gigi geraham. Geraham atas dan geraham
bawah. Akarnya jumlahnya juga berbeda masing-masing. Untuk gigi depan rata-rata saluran akarnya jumlahnya 1. Taring ini juga saluran akarnya 1. Jadi tindakannya lebih mudah, kunjungannya juga lebih sedikit. Sedangkan untuk gigi geraham, nah tadi yang saya cerita, biasanya rujukan itu paling sering adalah gigi geraham pertama. Rata-rata akarnya 2, masing-masing akar memiliki 2 saluran. Jadi totalnya 4. Bisa bervariasi 2 saluran dan 1 saluran yang bentuknya oval. Nah, itu untuk yang rahang bawah. Ini contoh untuk gigi geraham rahang bawah ya. Ini ya, kayak ini ya Dok berarti. Ya. Sedangkan untuk geraham atas itu akarnya 3. Malah 3. Aku nggak bisa bayangin Dok. Ya, jadi 2 depan dan 1 belakang. Itu yang kita harus membersihkan secara hati-hati untuk yang rahang atas. Oke, jadi gitu tadi ya Dok tahapan-tahapannya. Ya, tahapan secara umum. Jadi supaya warga Bantul mengetahui bahwa proses perawatan saluran akar ini membutuhkan kunjungan setidak-tidaknya lebih dari 1 kali, karena membutuhkan proses seperti itu. Oke Dok, untuk tahun 2023 ini kan di bulan September nih, nanti Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Nah, ini temanya nih Dok di tahun 2023. Tema untuk tahun ini adalah be proud of your mouth. Jadi kita harus bangga memiliki gigi yang sehat. Intinya apa? Be proud of your mouth. Jadi kita harus menghargai gigi sebagai ciptaan Tuhan agar dijaga sebaik mungkin, karena gigi kan itu tadi ya berfungsi bermacam-macam. Tadi dia juga berpengaruh terhadap kesehatan keseluruhan juga, seperti itu. Jadi banggalah gitu ya. Banggalah dan jagalah. Be proud of your mouth. Di tahun 2023, be proud of your mouth. Artinya tentu dan yang ada di dalamnya gitu ya. Betul. Gigi gitu ya. Kalau tadi kita sempat menyinggung sedikit tentang warga Bantul yang sudah mulai aware gitu. Nah, ini kalau menurut dokter nih pola hidupnya masyarakat Bantul nih dalam memelihara kesehatan gigi, apakah sudah berubah juga atau hanya stuck aja berhenti sampai dengan aware tok gitu? Ya, sejauh ini sudah bagus. Mereka tentu pola membersihkan gigi sudah baik, meskipun ada beberapa yang pola menyikat giginya masih itu ya. Jadi karena saya berdasarkan data tadi, ternyata setelah menyikat gigi ada bagian plak yang tertinggal, itu terutama itu. Saya tekankan pembersihan pada sela-sela gigi. Itu yang penting, dan pada yang penting itu ya. Iya, sela-sela gigi dan ini perbatasan gigi dan gusi. Jadi masyarakat warga Bantul sudah mengetahui bahwa membersihkan itu menggunakan sikat gigi. Namun sikat gigi yang bagaimana itu masih perlu kita tekankan, bahwa sikat gigi yang baik sebaiknya yang berbulu lembut. Supaya tidak melukai gigi. Istilahnya apa? Malah melukainya tuh terbentuk abrasi. Abrasi itu malah ini kerusakan. Ya, akibat keausan secara mekanis menyikat gigi terlalu kencang. Seperti itu. Nah, bila masyarakat Bantul itu mengalami sakit gigi, mereka sudah sadar, datang ke Vaskes dan mau untuk meluangkan waktu periksa ke dokter gigi maupun ke rumah sakit. Oke, dokter, ini dalam rangka untuk nanti Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional tahun ini, khususnya ini boleh dong dokter memberikan pesan-pesan secara khusus ini dari RSUD Panembahan Senopati Bantul, terkhusus oleh Dokter Pita, Dokter Gigi Pita Adinegara SPKG. Ini pesan-pesan khusus untuk warga masyarakat Bantul khususnya. Oh iya, baik Mbak Anggrap.
untuk warga Bantul, tetaplah untuk menjaga kesehatan gigi kita, karena gigi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perlu kita jaga, karena gigi meskipun tampak hanya dalam rongga mulut ya, simple, tapi ternyata fungsinya itu tidak boleh kita sepelekan. Jadi dia fungsinya sangat banyak, sebagai fungsi pengunyahan nanti berfungsi ke status gizi pada anak-anak, juga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dalam hal jika sudah terjadi infeksi, itu infeksi bisa menyebar kemana-mana. Iya, kemana-mana. Jadi tetap kita melakukan perawatan gigi dan mulut dengan baik, antara lain menyikat gigi setelah sarapan, dan jangan lupa sebelum tidur. Kemudian rutin untuk memeriksakan giginya. Monggo, mau 3 bulan sekali boleh. 6 bulan sekali juga oke. Tidak perlu takut ke dokter gigi, karena dokter gigi tidak menakutkan. Dokter giginya cantik kok. Iya, itu. Dan kita harus mengedukasi ke anak-anak juga supaya tidak takut dan tetap membersihkan gigi. Satu lagi pesan untuk warga Bantul, kita kan tentu tidak bisa menghindari makanan manis ya, makanan manis, minuman manis. Setelah selesai makan, sebaiknya berkumur dengan air putih. Kan tidak mungkin ya kita kemana-mana selalu bawa sikat gigi ya minimal kumur air putih seperti itu. Untuk anak-anak ditekankan sebelum tidur menyikat gigi. Untuk anak balita, hindari memberikan air susu melalui botol sambil tidur, karena itu juga menyebabkan karies gigi. Oh begitu, beda beda, Dok. Oh, dengan duduk dan tidur itu lebih beresiko yang tidur, nggak cuman karena takut keselak aja ya? Bukan, maksudnya pada saat tidur itu air susu kan menggenang lama. Air susu itu bersifat asam, karena dia nggak langsung di. Iya, jadi dia bisa menyebabkan karies susu botol istilahnya. Oh begitu. Jadi ciri khasnya adalah lubang hanya pada sisi depan, itu biasanya pada anak-anak yang masih minum dengan susu botol, ya ngedot lama itu. Itu. Seperti itu, Mbak Anggra. Oke, siap dokter. Terima kasih sekali untuk obrolan hari ini. Oke, sama-sama Mbak Anggra. Lain waktu kita ketemu lagi mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik ya dok ya. Iya dok. Oke, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, ini barusan selesai ya. Apa yang barusan kita obrolkan bersama dengan Dokter Gigi Pita Adinegara, SPKG, spesialis konservasi gigi. Iya, konservasi gigi, mempertahankan selama mungkin gigi dalam rongga mulut. Nah, itu tema kesehatan gigi dan mulut tahun 2023. Be proud of your mouth. Oke, sekian ya. Ketemu lagi lain waktu bersama dengan Dokter Gigi Pita Adinegara atau juga dengan dokter-dokter yang lain tentunya di Warta Paseban. Podcastnya RSUD Panembahan Senopati Bantul. Oke dokter, say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.